pagi tetap semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengatur agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Untuk doa bisa dipimpin ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum materi yang selanjutnya akan kita pelajari, ya, Ibu ingin mengaksen terlebih dahulu, sekaligus melihat ya semangat dan feeling kalian untuk tetap belajar dahulu. Yang pertama, Dien Erlangga. Nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Oke. Nah, ini dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Yang kedua, melalui artikel dan video, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah keterbatasan energi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Nanti Ibu ada pertanyaan pematik, boleh kita 3 orang. Boleh maju ke depan, Ibu minta 3 orang. Maju. Oke. Boleh maju ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik seperti lampu misalnya? Gimana itu pertanyaannya? Jawabannya seperti apa? Manusia tidak dapat tahu aktivitas terutama di malam hari karena kurangnya pencahayaan dan tanpa adanya listrik membuat kulkas tidak dapat menyala dan makanan lebih cepat basi. Oke. Untuk yang nomor 2, dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan? Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Selain matahari, ada juga sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu angin, air, nuklir, batu bara, minyak, dan juga gas. Terakhir, pernahkah Anda mengalami mati listrik dalam satu hari? Oke, terima kasih. Ya, apa yang dapat kita lakukan dalam upaya penghematan energi? Boleh disebutkan Yogi? Upaya yang dapat kita lakukan untuk penghematan energi yaitu dengan cara 1. Mematikan lampu jika tidak digunakan pada siang hari, mematikan seluruh peralatan elektronik jika tidak digunakan, Oke. memanfaatkan cahaya matahari, dan mengganti lampu LED atau hemat energi. Oke, terima kasih Yogi. Bisa sampai ke bumi. Setelah 8 menit tersebut, langit menciptakan. Matahari adalah sebuah objek kesayangan kita di tata surya yang menjadi salah satu sumber utama kehidupan kita. Tapi apa jadinya jika tiba-tiba besok matahari kita ini tiba-tiba mati? Apa yang akan terjadi pada kita? Pertama-tama, jika matahari tiba-tiba hilang, kita tidak akan menyadarinya selama kurang lebih 8 menit. Karena itu adalah waktu bagi cahaya matahari untuk bisa sampai ke bumi. Setelah 8 menit tersebut, langit kita akan terlihat sangat gelap dan Tidak adanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan apabila tidak ada matahari, maka panel surya akan berhenti menghasilkan listrik. Oke, terima kasih Yola. Kita akan memulai ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Materi selanjutnya ya, untuk lebih dalam lagi ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif yaitu energi pengganti. Energi alternatif itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu energi terbarukan dan yang kedua yaitu energi tidak terbarukan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu energi terbarukan ya. Energi terbarukan itu sama dengan apa? Energi yang berasal dari sumber daya alam. Artinya kalau dia berasal dari sumber daya alam, mau kita gunakan seberapa banyak pun, mau kita gunakan berulang-ulang ya, tidak akan pernah habis ya. Beda dengan sumber energi tidak terbarukan. Kalau tidak terbarukan dia terbatas ya, seperti bensin misalnya ya. Kalau
semakin banyak, maka akan semakin menipis, ya. Beda dengan energi terbarukan. Hai sahabat anak, terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Perkenalkan, namaku Max. Dan kali ini kita akan cari tahu bagaimana sih datangnya listrik. Kalian tahu nggak? Listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi, kehidupan kita di zaman sekarang ini gak bisa lepas dari listrik, sahabat. Nah, kalian pernah berpikir gak sih, listrik itu terbuat dari apa ya? Atau listrik itu datangnya dari mana? Jika penasaran, yuk kita cari tahu bareng. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa digunakan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang digunakan ini. Oke, bisa dijelaskan apa penjelasan dari video yang sudah ditayangkan tadi? Dari video yang ditayangkan tadi, saya bisa menjelaskan dari mana datangnya listrik. Jadi datangnya listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada, yaitu sumber tenaga air, angin, gas, diesel, batu bara, dan lain-lain. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial dan diubah ke energi gerak dan menghasilkan energi kinetik. Terima kasih Akbar. Oke, bagus sekali penjelasan dari Akbar ya. Sebenarnya ya untuk asam mula listrik ini bisa kita temukan ya di tol ya. Kalian sering ke tol? Sering. Di tol itu ada lampu tol kan? Nah, sekarang apa yang kalian bisa amati dari lampu tol itu? Kira-kira dia ada listrik tidak? Ada listrik tidak di lampu tol itu? Ada. Berarti ada listrik ya kalau malam. Ada listriknya tidak di lampu tol itu? Tidak ada. Oke. Jadi yang kalian kira-kira selama ini lewat tol saja, ada lampunya ya, bahwa di tol itu ya mereka di lampu itu memakai panel surya, tidak memakai listrik. Jadi mereka memakai bantuan matahari ya. Jadi matahari itu menyerap ke pembangkit listrik, kemudian lampu di tol itu kemudian hidup ya. Kalau seandainya ada listrik susah ya, kalau posisi malam makanya dia langsung hidup sendiri dari matahari itu nanti dia cas ya, itu dari pembangkit listrik, kemudian nanti kalau posisi malam dia hidup sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi di tol itu dia memakai panel surya. Panel surya seperti apa Bu? Yang ada kayak panjang itu di atas lampu itu kayak itu saya itu. Nah itu namanya panel surya. Panel surya itu untuk menyerap matahari ya. Sudah paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, boleh aku tanya kembali? Boleh? Oke. Sumber alternatif itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama tadi apa? Boleh tunjuk tangan siapa yang bisa? Oke, Sophia. Oke. Oke, benar. Sumber terbarukan dan sumber tidak terbarukan. Boleh lagi kita literasi kembali ya. Apa itu sumber energi terbarukan? Siapa yang bisa? Boleh tunjuk tangan. Yang sudah dijelaskan tadi. Sumber energi terbarukan itu apa? Yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang bisa? Coba Rahayu. Sumber energi terbarukan itu apa? Yang berasal dari? Oh, sumber daya alam ya. Sumber energi terbarukan yaitu berasal dari sumber daya alam ya. Jadi untuk pelajaran ini yang kira-kira kalian tidak tahu menjadi paham ya. Oh, berarti kalau seandainya itu matahari, angin, air dan lain sebagainya itu sumber energi terbarukan.
terbarukan. Artinya mau bagaimanapun ya digunakan sebanyak apapun, berulang-ulang kita pakai, tidak akan pernah habis ya. Jadi ada bagiannya kalau air angin tadi itu terbarukan ya. Kalau tidak terbarukan itu sumber energi yang berasal dari mana? Dari minyak bumi ya. Yang penggunaannya apabila berulang-ulang akan habis ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya sebelum Ibu membagikan sebuah kelompok untuk kalian mengidentifikasi masalah ya, Ibu akan membuka sebuah artikel ya. Ini memang yang terjadi di tempat kita ya, khususnya di daerah Palembang ya. Ini ya. Ini di daerah Palembang ya. Warga Palembang keluhkan listrik padam sehari 3 kali ya. Jadi memang benar-benar kita ini sering terjadi mati lampu ya. Kadang satu hari itu bisa terjadi pagi mati ya, kemudian nanti sorenya mati, nanti malamnya mati ya. Dan mati lampunya itu terjadi durasinya agak lama, 2 sampai dengan 3 jam ya. Nah, di sini pembelajaran kita kali ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi masalah yang terjadi pada listrik, terutama lampu. Ya, listrik itu banyak, listrik kulkas, ya kan, handphone, ya. Tapi yang lebih berpengaruh yaitu lampu tadi. Karena kalau lampu itu mati, otomatis aktivitas kita itu akan berkurang. Apalagi posisi mati lampu itu malam, ya. Nah, di sini ada warga Palembang mengeluhkan listrik padam sehari 3 kali, ya. Nah, masalah inilah yang akan kalian identifikasi dengan cara diskusi kelompok, ya. Tentukanlah solusi permasalahan dari artikel tersebut, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, ya. Kemudian mengatasi tadi dengan sumber energi terbarukan tadi ada berapa? Ada 6 ya. Nah, boleh kalian ambil satu persatu, ya. Ini kan ada berapa kelompok. Jadi misalnya satu kelompok itu ada yang bagian air, yang satu kelompok ada bagian angin, yang satu kelompok ada yang bagian matahari, dan yang satu kelompok boleh biodiesel, ya. Jadi kalian memecahkan masalah dari sumber energi yang sudah Ibu bagi tadi, ya, dengan artikel yang ada di LKPD. Oke, bisa? Bisa. Oke, bisa bentuk kelompoknya masing-masing. Yuk, yang panjang. Solusi itu kan banyak, tapi harus berdasarkan artikel tuh. Let's go. Kami kelompok 4 menggunakan Tia, Aisyah, Nana, dan Sajwa. Kami bisa membahas tentang artikel beberapa waktu lalu warga di kawasan Jalan Bawah dan Kampung Merah di Palembang mengalami kebakaran listrik beberapa kali. Pemadaman terjadi pada pagi hingga malam. Dengan adanya pemadaman
mereka terganggu dan akibat adanya penggunaan listrik juga Lagi? Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Apakah biomasa bisa menghasilkan listrik? Baiklah, saya akan jawab. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dan biolet. Uap akan ditransfer ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran yang menggerakkan generator. Putaran dari turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator. Boleh kesimpulan? Kesimpulannya, penggunaan biomasa menghasilkan panas secara sederhana, yaitu biomasa langsung dibakar dan menghasilkan panas, dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dan biolet. Oke. Berarti kesimpulannya yaitu dari pembakaran, ya, pembakaran sapu kelapa. Nanti sapu kelapa itu nanti kita bakar, kemudian dia menggunakan alat apa tadi, turbin, ya. Kemudian dari turbin itu nanti dialirkan melalui ke kayak sejenis baterai lah ya, baterai nanti Oke. Boleh langsung dijawab? Baik, peran angin dalam pembangkitan listrik. Dan peran angin merupakan salah satu metode menghasilkan energi listrik dengan cara memutar turbin atau kincir angin yang dihubungkan dengan generator. Hasilnya akan disimpan di dalam elemen penyimpan, dan untuk menjaga tegangan keluaran dari generator dibutuhkan pengendali energi listrik agar dapat berjalan dengan optimal. Dan kenapa diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa angin disebut energi terbarukan untuk menghasilkan listrik? Baik, kalau panas menjawab, angin disebut energi terbarukan untuk menghasilkan listrik karena angin merupakan sumber energi terbaru. Karena angin merupakan sumber energi terbarukan yang selalu tersedia dan dapat diperbarui tanpa batas. Jawaban dari apakah ada lagi pertanyaan? Baiklah, kesimpulan dari diskusi kelompok kami, tenaga angin merupakan Ini arahnya jangan lupa, kalau arah satu berarti dia ke kanan. Kalau nomor 2 dia ke kiri. Kalau nomor 3 berarti dia ke mau, ya. Oke, belum konsentrasi. Oke, lanjut. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2, 3. Oke, belum ada masih ada salah. Masih ada salah, udah konsentrasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ketua Kelompok Rahayu, anggota Dadan, Akbar, Tobias, dan Setan. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami di artikel warga Palembang keluhkan listrik padam sehari 3 kali. Baik, soal nomor 1 akan dijawab oleh Tobias. Iya, baca dulu artikelnya. Artikelnya, warga Palembang keluhkan listrik padam sehari 3 kali.
Beberapa waktu lalu warga di kawasan Jalan Atau Mata Merah Ada lagi? Oke, boleh kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara dari kelompok 4. Kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana pemanfaatan energi cahaya matahari sebagai sumber alternatif? Baik, soal tersebut akan dijawab oleh Akbar. Matahari yang tak terbatas dan tak menghasilkan emisi dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Hal tersebut membuat matahari sebagai sumber energi listrik terbarukan di mana manusia tak perlu khawatir kehabisan sinar matahari. Oke, apakah sudah jelas? Rara? Oke, sudah jelas. Boleh berikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Jadi kesimpulannya adalah energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Selain itu, panas matahari sangat berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi. Tanpa adanya energi panas dari matahari akan dapat menghambat aktivitas dan kehidupan di bumi ini. Oke, jadi kesimpulannya yaitu matahari itu berarti di antara sumber energi yang lain, matahari itu berarti yang Aisyah, Malista Akila, Maza Abdul Aziza, Nurul Wulandari, Sofia Jamil, dan Queen Almira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada minggu lalu mengenai energi alternatif. Warga Palembang mengeluhkan listrik padam sehari 3 kali. Beberapa waktu lalu, warga di kawasan Jalan Atau Mata Merah dan Kampung Serang Palembang mengalami pemadaman listrik beberapa kali. Pemadaman terjadi pada pagi hingga malam. Dengan adanya pemadaman itu, warga merasa aktivitas mereka terganggu dan akibat adanya pemadaman listrik juga membuat barang-barang elektronik semuanya mengalami korslet. Dikarenakan pemadaman listrik yang sering terjadi berulang-ulang, apalagi sering terjadi di malam hari, membuat warga kesulitan untuk beraktivitas karena kurangnya pencahayaan. Warga Palembang khususnya di kawasan Jalan Ketua Mata Merah dan Kampung Serang berharap tidak terjadi pemadaman lagi hingga beberapa kali. Itulah topik dari diskusi yang akan disampaikan oleh Viola untuk menjawab pertanyaan soal pertama. Soal kedua akan disampaikan oleh Kalista. Soal ketiga akan disampaikan oleh Queen. Soal keempat akan disampaikan oleh Najwa Aziza. Dan soal terakhir yaitu soal kelima akan disampaikan oleh Sofia. Kepada rekan saya persilakan. Apa masalah dari artikel di atas? Masalah yang terjadi adalah sering terjadinya pemadaman listrik di kawasan Palembang. Warga Palembang keluhkan listrik padam sehari 3 kali. 2. Sumber energi apa saja yang dapat mengatasi permasalahan kekurangan energi listrik di Kota Palembang? Untuk mengatasi kelangkaan listrik, beberapa sumber energi yang dapat digunakan antara lain air, matahari, angin, batu bara, dan biogas. 3. Bagaimana solusi mengatasi? Saya akan bertanya, bagaimana pemanfaatan air sebagai sumber energi? Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Kalista. Energi air dapat dimanfaatkan sesuai potensi daya yang dapat dihasilkan yaitu PLTA, PLTM, PLTMA, dan juga sebagai penyimpanan energi dengan teknologi berbasis. Apakah sudah jelas? Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami akan berdasarkan diskusi kita yang sudah kita lakukan, dapat kami simpulkan bahwa energi air adalah satu dari 5
sebesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Sudah selesai? Oke. Ibu pengen tanya, kira-kira apa refleksi pembelajaran kalian hari ini? Materi apa yang harus kalian tingkatkan dari proses pembelajaran? Dari refleksi yang sudah dikasih di Google Form, kira-kira itu apa? Itu apa? Itu yang pertama, di refleksi itu kira-kira apa? Ada kan situ pertanyaan? Oke, coba sebutkan di refleksi ini, pertanyaan refleksi nomor 1. Oke, juga setan nomor 2 yang sudah bisa terbuka di Google Form. Nomor 2. Materi apa yang boleh bisa dipahami? Apa yang menurut setan materi apa yang belum paham dari pelajaran kita ini? Misalnya saya kurang paham penerapannya seperti apa. Dari materi ini kira apa yang saya belum paham? Yang belum ini ya, yang belum bukti ya, kira-kira apa saja? Kalau dari penjelasan sudah ngerti, sudah paham. Mungkin ke ini ya, ke praktek ya mungkin yang belum paham ya, karena kan kita masih menerawang-terawang ya. Oh bentuknya seperti ini, kira-kira pasangnya seperti ini, tapi kita belum tahu proses secara langsung, bukan alat prakteknya secara langsung. Mungkin itu ya kekurangannya ya. Jadi hari ini kita baru penjelasannya, pembahasannya, kita mengidentifikasi masalah, kemudian nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan adakan praktek ya. Oke, yang belum nanti lanjut saja ya, nanti akan jawabannya nanti akan langsung ke HP Ibu ya. Untuk materi selanjutnya yaitu materinya energi tidak terbarukan ya. Jadi energi alternatif itu ada 2. Yang pertama yaitu energi terbarukan dan yang kedua yaitu energi tidak terbarukan. Jadi materi untuk minggu depan yaitu materi energi tidak terbarukan. Boleh kalian pelajari terlebih dulu untuk materi tidak terbarukan, nanti minggu depan kita ke pelajaran lagi. Oke, terima kasih. Boleh kita tutup dulu dengan doa Akbar. Untuk mengakhiri pelajaran